Oke, kembali di ngobrol-ngobrol santai bersama saya. Belum kenalan ya, sorry. Perkenalkan, nama saya Jarod Trisnanto. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada seseorang yang akan menemani saya tentunya di ngobrol-ngobrol apa ya? Ngobrol-ngobrol santai lah bersama dengan seorang ini dari mahasiswa, tapi dia luar biasa, mempunyai apa ya? Istilahnya apa ya? Mempunyai passion yang berbeda dengan jurusannya. Kita akan simak di berikut ini. Boleh kenalan dulu Mbak, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Yuliana Dilarsati, biasa dipanggil Yulia. Udah. Terus alamatnya tinggalnya sekarang gimana sih? Iya, alamat tinggal saya di Telogo RT 4 Kebun Agung Imogiri Bantul. Lengkap sekali kayak KTP. kayak KTP ya, lengkap. Wis, ya itu. Terus ini statusnya apa sih Mbak? Udah sekarang katanya udah kelar lulus gitu ya? Ya kan? Iya, statusnya apa ya? Ya, berarti bukan mahasiswa. Ya, bukan mahasiswa lagi. Bukan mahasiswa lagi. Pencari kerja. Oh, berarti calon guru gitu ya. Ya, amin. Ya, amin. Tapi sebenarnya pengen jadi guru gak sih? Setelah lulus ini pengen jadi guru gak? Sebenarnya. Ya, dari awal memang tujuan kuliah itu juga pengennya jadi guru. Pengen jadi guru. Ini kenapa pengen jadi guru? Karena memang jujur saja keluarga saya itu berlatar belakang guru semua. Ya, makanya ngikut. mungkin saya ngikut. Tapi kalau nggak sesuai passion gimana? Misalkan passion Anda nggak di pendidikan gitu. Ya, kemarin kan sempet nih ya sedikit cari tahu. Jurusan saya kan bimbingan konseling. Nah, saya itu juga cari tahu bimbingan konseling itu apa aja sih lowongan pekerjaannya, terus yang dipelajari apa aja. Nah, dari situ saya tertarik untuk menjadi guru itu karena materi-materi yang dipelajari itu nggak cuman di pendidikannya aja, tapi bisa dari keluarga, kan ada BK keluarga, BK industri, jadi nggak melulu kita ke pendidikan seperti itu. Makanya saya tertarik di situ karena itu memang berguna buat diriku sendiri sih. Gitu. Terus kan ini kan udah lulus gitu kan. Apa rencana ke depannya sebenarnya? Rencana kedepannya memang jadi guru, terus saya kan juga punya bisnis. Nah, bisnis saya itu juga tak jadiin sebagai sampingan, jadi nggak nomor satu nggak bisnis, tapi memang nomor satu jadi diutamakan guru. Guru. Iya, Bukan sampingannya bisnisnya. Bisnis. Seperti itu. Ya soalnya kan Mbak Yuliana ini kan bisnis online-nya, jualan online-nya juga saya lihat di status WA-nya luar biasa sekali, memang maksudnya berkembangnya sangat pesat sekali dan juga mungkin banyak peminatnya juga maksudnya. Terus kenapa kok setelah lulus apa udah lulus sih? Itu memang Ada niatan seperti itu? Dari awal sebelum masuk kuliah itu kan emang aku suka jualan, nggak tahu kenapa suka aja jualan kayak gitu. Terus setelah kuliah itu kan sibuk organisasi, sibuk kuliah, jadi terbengkalai, nggak ada yang ngurusin jualan-jualan kayak gitu. Nah, makanya terus saudara nggak ada saudara Bu? Ada cuma sama adik. Sama adik. Iya, yang ngurusin. Iya. Terus kemarin sempat habis KKN kan adikku bilang jualan ini yuk, ini untungnya lumayan, terus apalagi kita mahasiswa pasti kan banyak banget peminatnya. Terus ya ayo, terus tak coba nih iklan, tahu-tahu kok banyak banget yang mau. Waktu itu omset bisa 5 juta per bulan. Ya, 1 bulannya 5 juta, itu jualan jam tangan aja. Jualan? Ya, terus yang punya dropshippernya yang besar sana di gudang itu bilang, Mbak, di sini nggak cuma jualan jam tangan aja loh, gitu. Berarti bentar ya, maksudnya berarti ketika Mbak Yuliana ini jualan online tuh ya, itu berarti koordinasi dulu dengan yang misalkan yang barang apa yang mau dijual, misalkan jam ya, katakan jam, terus kemudian Mbak Yuliana ke gudang yang membuat gudang itu. Iya. Jadi koordinasinya ke situ. Iya. Emang kami kan yang bisnis ini kan yang jalanin kita berdua, aku sama adik. Nah, di situ adik tuh cari informasi nih gimana tempat yang paling murah buat kita ambil barangnya. Nah, terus
tahu nih, pertamanya kan kita cuma mau beli tas aja buat kita pakai sendiri karena memang bagus, terus harganya juga di mahasiswa lumayan lah ya. Terus kita beli, ternyata kita kesana ya kita ditawari jadi resellernya kayak gitu. Tapi kok kita nggak tahu ini ya, ternyata rezekinya memang Di situ. ya ngalir terus sampai kita punya reseller kurang lebih sekarang ada 70-an. Reseller itu. Iya, seperti itu. Udah berapa ya, kita mulai bulan Maret kemarin yang ini kita seriusin, bener-bener serius. Kalau yang awal kemarin kita cuma bercanda aja gitu, maksudnya Bercanda untuk jualan itu. ya kalau laku ya kita syukuri, berarti ini rezeki, kalau enggak ya udah gitu aja. Berarti rezekinya di situ. Sambil Nah, omsetnya tadi dibilang katanya 5 juta per bulan. Iya. Terus itu enggak, maksudnya caranya Mbak Yuliana untuk menjual itu, apakah memang udah ada teknik tersendiri, ada ilmu tentang kewirausahaan sendiri, atau memang udah rezeki gitu loh? Kalau dulu waktu awal kuliah pernah ditawari MLM, salah satu MLM usaha MLM yang marketing itu pokoknya ada, harus cari reseller kayak gitu. MLM panjangannya lupa aku. Terus Di situ terus aku dapat ilmunya nih, kan masuk grup WA. Nah, aku dapat ilmunya, aku terapin sekarang. Nah, itu ilmunya aku curi, ya aku terapin sampai sekarang. Gitu. Jadi memang cara kami tuh cari reseller. Iya, dulu. buat membantu gimana omset kami biar selalu naik. Berarti biar maksudnya omsetnya stabil. Iya. Gitu ya. Ada, nah bicara tentang omset tadi, ada nggak penurunan dari misalkan kan awalnya kan memang belum langsung naik kan? Iya. Terus ada nggak, maksudnya kan grafiknya ada yang turun gitu, ada nggak? Kalau saat ini sih semoga aja tidak, jangan belum. sampai belum. Karena memang Berarti akan. ya, jangan amit-amit. Ya kan kita nggak tahu juga, maksudnya usaha itu kan bisa biar berjalannya kan nggak mungkin mulu seperti itu juga kan, seperti itu. Nah terus buat ngembangin agar jualan online ini tetap stabil, bagaimana sih caranya? Kalau kita tetap yaitu nomor 1 tadi, reseller. Kita perkembangkan dan perbanyak reseller kayak gitu. Jadi kan nggak harus mengandalkan saya dan adik, tapi juga yang lain. Berarti orang lain yang berkaitan. Oke. Terus nah untuk omset udah ya, maksudnya wirausaha itu kan kadang juga mulus kadang enggak. Nah ada nggak sih pelanggan atau customer yang rese tau nggak? Rese dalam artian, Mbak saya pesen yang ini, kita udah publish tapi dia cancel gitu. Ya pernah Mas, kemarin masih. Iya nggak apa-apa. Ya pernah kemarin pas belum lama sih, kemarin itu bulan kemarin. Nah itu dia itu memang CS itunya banyak banget yang beli, dia juga udah punya reseller dan dia itu pesen beberapa barang di kami. Dan kami pun dia tiba-tiba nyesel, Mbak maaf nggak jadi karena terlalu lama, padahal memang dari gudang belum ready barangnya, makanya belum kami ambilkan seperti itu. Tapi dianya tiba-tiba cancel, terus ya mau nggak mau kita yang tanggung. Nah kita berarti biaya kalau misalkan ada yang cancel seperti itu, yang tanggung tetap ya dari saya, karena saya nggak bisa cancel barang dari gudang seenaknya kayak gitu. Karena memang udah dibagi, jatahmu segini ya Mbak, jatahmu segini kayak gitu. Dari sananya berarti. Iya. Terus kok sampai ada orang yang maksudnya untuk mengambil sikap seperti itu, apakah Mbak ikhlas terus ayo udahlah belum rezeki, atau bagaimana untuk melapangkan dada dan untuk memotivasi diri tentunya? Itu seperti apa sih? Ya awalnya sih saya sama adik jengkel ya, tiba-tiba lagi COD-an kita berdua sama adik, ada yang WA kayak gitu, nggak jadi cancel ini, nggak jadi cancel karena barangnya terlalu lama katanya kayak gitu. Nah terus ya mau nggak mau ya udahlah, kita kan juga nggak mungkin cancel dari gudang, ya kita cap tetap kita ituin. Terus kalau misalnya ini ada yang mau ya berarti kita jual lagi. Kalau nggak ada ya udah, biasanya kita bagi-bagi ke reseller yang aktif. Tapi ada nggak suka dukanya ketika berjualan online? Iya. Mungkin kan ini waktunya ini kan cerah, maksudnya ini kan cuacanya cerah, panas juga ya di sini juga panas gitu kan. Kalau misalkan cuacanya udah hujan kayak gitu terus COD, itu gimana sih rasanya? Tetap seneng?
Ya enggak sih, kita susahnya itu kalau misalnya COD sama orang, misalnya kita janjian jam 1 ya mbak, udah di TKP. Nah nanti ternyata dianya molor, padahal kita udah nungguin. Nah kita harus ngubah jam ke belakangnya juga, karena memang udah ada janji biasanya kayak gitu. Nah itu kan Yang bikin udah ada kesel. janji ya, yang di belakang tadi kan udah ada janji dah. Yang di belakang itu maksudnya menilai ada cacian dan mungkin nggak dari yang udah maksudnya kan jadi jam 1 kan. Nah terus mbaknya molor, kemudian molor jam jadi 1:30 molor. Nah terus yang tadinya mau di jam 2 kan harus molor juga loh. Nah itu ada cacian nggak dari customer ke Mbak Yuliana ini? Kalau kita misalnya janjian jam 1 terus ternyata batal, nah aku sama adik ini siap-siap WA, mbak mundur ya jamnya. Kalau misalnya mbaknya yang jam belakangnya nggak bisa, nah kita biasanya ganti hari kayak gitu. Kalau strateginya seperti iya, itu. kalau misalnya dapat cacian sih belum, Biasa. nggak ada Belum. ya. Belum. Ini nggak ada. Jangan sampai ada. Jangan Ya. sampai ada. Tapi kok nggak ada? Maksudnya kenapa pengen nggak ada? Sebenarnya kan cacian itu kan sebagian juga masukan buat kita kan, Iya. supaya ke depan lebih baik. Nah, kenapa kok Mbak Yuliana mengatakan nggak, jangan sampai lah kayak gitu? Karena memang kita sering gimana ya, kayak melakukan tanya ke reseller kurang apa sih kita pelayanannya, nah kayak gitu. Nah nanti reseller yang menilai kita, jadi kita bisa berkembang. Kita juga memberikan materi kayak ilmu ke reseller, gimana reseller itu biar punya reseller. Nah kayak gitu, itu kan juga membantu kita juga kayak gitu. Luar biasa. Ini teman-teman luar biasa. Tentunya teman-teman yang apa ya, yang udah lulus juga atau nggak lulus pun juga bisa. Jadi tergantung niat dan juga usaha kita bagaimana mengembangkan diri seperti yang Mbak Yuliana tadi lakukan, jualan online tapi omsetnya kan luar biasa. Dan jadi kita jadinya nggak bekerja selamanya, kita bekerja untuk orang seperti itu. Oke, terus apalagi yang ingin saya tanyakan ya tentang usaha. Nah kalau misalkan tidak berarti kalau misalkan tadi kan jam 1 molor, terus strateginya udah yang dibicarakan tadi. Terus kalau seperti misalkan dia nggak tepat waktu, terus yang belakangnya ini udah nunggu juga jam 2, terus Mbak, oh maaf Bu, saya pending, terus itu merupakan profesional kerja nggak? Ya sebenarnya Termasuk sih profesional kerja nggak? tapi itu kan negatif ya sebenarnya kalau kayak Negatif. gitu. Iya, kadang juga mbak kok lama, mbak sampai mana, biasanya sampai di WA kayak gitu ya. Nah. Sabar, maaf ya mbak kayak gitu. Nah kalau yang ditanamkan penanaman diri Mbak sama adik ketika membahas profesional kerja, apa yang ingin ditanamkan ke diri Mbak Yuliana dan juga adik? tanggung jawab. Iya, yang penting itu tanggung jawab Pertama. Iya. Kalau luar biasa ya. Ini kita menarik juga, kita mengundang Mbak Yuliana ini sebagai bukan pemateri ya. Sebagai sharing aja juga sharing tentang wirausahaan. Jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan juga nanti kalau udah berkembang ya. Oke, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan ke teman-teman dan juga pendengar. ya. Buat semuanya aja ya, mungkin kita nggak bisa berjuang sendirian, kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Nah makanya ayo kita bekerja sendiri, kalau bisa kita bantu Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi jangan selalu bergantung kepada orang lain. Jadilah seperti padi, karena semakin menunduk ilmunya, kita jangan sampai sombong, intinya kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya udah bisa ditangkap ya tadi kesan dan pesannya dari Mbak Yuliana ini. Sebagai pelaku jualan online, tapi tetap sukses Mbak untuk Mbak Yuliana. Ya, amin. Dan juga mungkin bagi teman-teman jangan lupa tetap saksikan konten-konten kita, channel kita di Lantur TV tentunya. Kalau misalkan ada yang suka boleh di like, kalau yang lebih suka lagi di subscribe, kalau misalkan ada yang kurang silahkan di komentar, di kolom komentar sudah ada. Oke,
terima kasih Mbak Yuliana. Iya, sama-sama. Semoga tetap sukses jualan online-nya dan Amin. juga jadi gurunya. Amin. Ya mungkin itu yang perlu diobrolkan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.